lanjut pada bab penghijauan dan pembinaan sampah. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Nabila Putri Azhari dari Ambalan Dewi Sembadra, Sangga Perintis 14, kelas 10 MIPA 6. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang penghijauan. Nah, pengertian dari penghijauan adalah penghijauan merupakan salah satu bentuk peran manusia dalam pengawasan lingkungan. Penghijauan ini dilakukan dengan melakukan penanaman pohon. Nah, kawasan perkotaan menjadi salah satu sasaran penting dalam kegiatan penghijauan. Hal ini karena sedikitnya lahan terbuka hijau di daerah perkotaan. Nah, dari pengertian penghijauan tersebut, kita juga akan membahas tentang manfaat penghijauan bagi lingkungan. Yang pertama adalah mampu membersihkan udara hingga menyegarkan mata. Lalu yang kedua dapat mencegah terjadinya banjir. Yang ketiga, menjaga kualitas air tanah. Yang keempat, mengurangi polusi udara. Yang kelima, mencegah efek rumah kaca. Nah, ada juga metode-metode penghijauan yang harus kita perhatikan, yaitu penghijauan dapat dilaksanakan dengan metode seperti reboisasi untuk memperbaiki hutan yang gundul, penghijauan di wilayah pertanian dan pesisir, peremajaan wilayah perkebunan, dan perumputan di daerah peternakan. Lalu, kita akan lanjut dalam membahas pembinaan sampah. Ada berita-berita yang cukup mencengangkan terkait sampah di Indonesia, yakni Indonesia merupakan negara pembuang sampah makanan terbesar di dunia. Nyaris 5.000 ton sampah makanan dihasilkan setiap harinya. Sayangnya, sekitar 50% dari total 4.280 bank sampah yang masih aktif sekarang. Nah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK menyebutkan data timbunan sampah di Indonesia di tahun 2020 mencapai 67,8 ton. Wow, cukup mencengangkan sekali ya. Lalu lanjut, kita akan membahas sampah. Jadi yang pertama, sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Dua, sampah merupakan sumber dari berbagai aktivitas seperti aktivitas rumah tangga, aktivitas pertanian, sisa bangunan, sisa perdagangan, dan serta sisa perkantoran dan juga industri. Nah, limbah padat atau setengah padat dari hasil kegiatan manusia atau hewan dan juga tumbuhan atau kegiatan perkotaan tersebut juga merupakan salah satu definisi dari sampah. Jenis-jenis sampah ada dua, yakni yang pertama yang ada di gambar yang atas, yakni sampah padat atau anorganik. Lalu yang kedua sampah basah atau organik yang ada di gambar yang bawah. Nah, ini adalah paparannya. Jadi sampah organik adalah sampah atau limbah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang bisa terurai secara alami. Contohnya tadi adalah dedaunan. Lalu ada sampah anorganik, yaitu sampah atau limbah yang berasal dari sisa-sisa berbagai macam proses yang tidak bisa terurai secara alami oleh bakteri dan jika bisa memerlukan waktu yang lama. Contohnya plastik dan yang lain-lain. Nah, melihat hal-hal tersebut, apa yang bisa kita lakukan? Our process is easy. Jadi yang pertama kita harus menyadari kesalahan. Jadi pada setiap individu harus menanamkan mindset yang reminder bahwa menembun sampah itu adalah hal yang tidak baik. Lalu yang kedua adalah memiliki niat atau berniat untuk memperbaiki kesalahan.
Jadi kita harus sebelum melakukan kerja-kerja nyata, kita harus melakukan niat dahulu agar kegiatan yang akan kita lakukan setelahnya dapat menjadi berkah dan lebih baik untuk kedepannya. Lalu yang terakhir adalah kerja nyata. Nah, ini adalah hal yang paling penting. Kenapa begitu? Kalau kita sudah memiliki kesadaran, lalu sudah berniat, namun tidak disertai dengan kerja nyata, tentunya sangat tidak efisien sekali ya. Jadi, mari jaga bumi dari polusi dan lakukan penghijauan serta pembinaan sampah sejak dini. Save our world. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.